Halo adik-adik semuanya, kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus hidup pada tumbuhan. Sebelum kita lanjut ke materi, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Nika dan Sofiani dengan NIM 2211031481, absen 26 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kalian sudah pasti tahu kan, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan dan jenisnya di bumi. Makhluk hidup tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satu contoh yang terjadi pada tumbuhan yaitu kayu cendana. Memiliki harga jual yang tinggi sehingga banyak ditebang secara liar dan tidak diiringi reboisasi. Padahal pohon ini tidak tumbuh dengan mudah loh. Selanjutnya, apakah adik-adik pernah mendengar apa itu siklus hidup pada tumbuhan? Jadi, seperti yang kalian ketahui, tumbuhan memiliki siklus hidup sama seperti manusia dan hewan lainnya. Siklus artinya perputaran yang terjadi secara berulang, yang dimana digambarkan seperti sebuah lingkaran. Siklus hidup pada tumbuhan adalah proses pertumbuhan atau perkembangan tumbuhan dari kecil hingga dewasa. Nah, apakah kalian pernah melihat perkembangan tumbuhan di sekitar kalian? Dan apa kalian tahu siklus apa saja sih yang dilewati dalam perkembangan tumbuhan tersebut? Jadi, siklus yang dilewati pada tumbuhan itu yang pertama ada biji, yang kedua ada perkecambahan, yang ketiga ada tanaman muda, yang keempat ada berbunga, dan yang terakhir itu ada berbuah. Jadi adik-adik sudah tahu kan apa saja siklus yang dilalui oleh tumbuhan? Tonton sampai habis ya adik-adik untuk mengetahui penjelasan di setiap siklusnya. Nah, siklus pada tumbuhan yang pertama itu ada benih atau biji. Benih atau biji ini perlu ditanam di tanah. Benih atau biji dapat ditanam dalam pot ataupun tanah luar lainnya. Nah, adik-adik perlu diperhatikan ya, tumbuhan yang berasal dari biji mengalami perkembangbiakan generatif, yang dimana perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Nah, siklus yang kedua itu perkecambahan. Beberapa minggu berikutnya, biji akan mulai tumbuh menembus tanah dan sekarang sudah berupa bibit. Tanaman ini masih sangat kecil. Pada tahapan ini, akarnya akan menguatkannya dalam tanah dan mencegahnya tertiup angin. Siklus yang ketiga itu tanaman muda. Saat bibit terus tumbuh, ia akan mulai menumbuhkan daun dan batangnya yang tumbuh semakin panjang. Batang membantu tanaman berdiri tegak. Batang juga menyalurkan air dari akar melalui tabung-tabung kecil. Kemudian daun menyerap cahaya dan udara untuk menghasilkan makanan bagi tanaman. Proses inilah yang disebut dengan fotosintesis. Siklus yang keempat itu berbunga. Tunas akan mulai muncul pada tanaman dan akan berubah menjadi bunga, tergantung pada jenis benih yang ditanam. Bunga dapat berubah menjadi buah ataupun sayur. Nah, di bunga inilah terjadi peristiwa pembuahan atau penyerbukan. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar penyerbukan? Jadi, penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Dalam proses penyerbukan, biasanya dibantu perantara seperti serangga atau angin. Kemudian, setelah penyerbukan, terjadilah proses pembuahan. Siklus yang kelima itu berbuah. Dari hasil penyerbukan tersebut akan menghasilkan pembuahan, yang nantinya akan berbentuk buah dan menghasilkan bakal biji baru. Jika biji baru tersebut ditanam kembali, maka akan tumbuh menjadi tumbuhan baru kembali. Nah, adik-adik juga perlu mengetahui nih, contoh tumbuhan yang mengalami tahapan dari biji, seperti apel, rambutan, mangga,
dan jambu. Itulah tadi penjelasan dari setiap siklus hidup pada tumbuhan. Kemudian, berdasarkan siklus hidupnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada annual. Tumbuhan yang dapat melengkapi satu siklus hidupnya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, contoh tumbuhan annual itu ada padi, jagung, dan pisang. Nah, yang kedua itu ada bienal. Tumbuhan bienal adalah tumbuhan yang mampu melengkapi siklus hidupnya dalam waktu 2 tahun. Di tahun pertama itu mengalami pertumbuhan vegetatif atau tidak kawin. Sedangkan di tahun yang kedua itu mengalami pertumbuhan generatif atau kawin dan menghasilkan buah. Nah, contoh dari tumbuhan bienal ini adalah wortel dan beet. Dan yang terakhir ada perennial. Tumbuhan perennial adalah tumbuhan yang dapat hidup selama beberapa tahun atau tahunan. Setiap tahun mereka berbunga serta menghasilkan buah dan biji. Contoh dari tumbuhan perennial adalah mangga dan palem. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai siklus hidup pada tumbuhan. Terima kasih adik-adik sudah menyimak dengan baik.